Hai teman-teman, Shalom. Selamat datang di channel Kuis Pengetahuan Kristen. Sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel yang akan memperluas wawasan dan pengetahuanmu. Seputar pengetahuan Alkitab, Kitab Imamat. Apakah kamu sudah siap? Kalau sudah, ayo kita mulai. Nomor 1. Apakah fokus utama dari kitab Imamat yang terdapat dalam Alkitab? A. Catatan sejarah. B. Aturan ibadah. C. Nubuatan. D. Syair hikmat. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Aturan ibadah. Kitab Imamat secara khusus membahas berbagai macam peraturan dan tata cara peribadatan yang harus diikuti oleh bangsa Israel dalam menyembah Allah. Nomor 2. Siapakah tokoh utama yang bertindak sebagai perantara antara umat Israel dengan Tuhan dalam hal keagamaan? A. Pemimpin bangsa. B. Utusan Tuhan. C. Pemimpin ibadah. D. Pengadil umat. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Pemimpin ibadah. Para imam memegang peranan sentral dalam melaksanakan kurban, upacara, dan berbagai tugas keagamaan lainnya di kemah suci. Nomor 3. Apakah makna ritual kurban bakaran yang dipersembahkan kepada Allah sesuai dengan kitab Imamat? A. Ungkapan terima kasih. B. Permohonan ampun. C. Penyerahan total. D. Persekutuan ilahi. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Penyerahan total. Proses pembakaran seluruh bagian hewan kurban melambangkan totalitas dan penyerahan diri sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Nomor 4. Apakah hal utama yang terdapat dalam persembahan kurban sajian sebagaimana diatur dalam kitab Imamat? A. Daging dan minuman. B. Tepung dan minyak. C. Buah dan sayuran. D. Emas dan perak. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Tepung dan minyak. Kurban sajian biasanya terdiri dari tepung halus, minyak zaitun, dan ditambahkan kemenyan sebagai persembahan. Nomor 5. Apakah tujuan utama dari mempersembahkan kurban pendamaian menurut ajaran dalam kitab Imamat? A. Mendapatkan ampunan. B. Memohon kesembuhan. C. Merayakan Panen. D. Mengucapkan janji. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah A. Mendapatkan ampunan. Kurban pendamaian dipersembahkan sebagai sarana untuk memperoleh pengampunan atas dosa dan pelanggaran yang telah dilakukan. Nomor 6. Apakah nama lain untuk Hari Raya Pendamaian dalam kalender keagamaan bangsa Israel? A. Hari Paskah. B. Panen Raya. C. Yom Kippur. D. Pondok Raya. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Yom Kippur. Yom Kippur atau Hari Raya Pendamaian adalah hari puasa dan pertobatan bangsa Israel untuk memohon ampunan dosa. Nomor 7. Jenis makanan, apakah yang secara tegas dilarang untuk dikonsumsi oleh umat Israel menurut ketentuan dalam kitab Imamat? A. Roti tanpa ragi.
B. Anggur baru. C. Darah hewan. D. Madu huta. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Darah hewan. Konsumsi darah dilarang karena darah dianggap sebagai simbol kehidupan dan kepunyaan Allah. Nomor 8. Pasal keberapakah dalam kitab Imamat yang memberikan penekanan khusus pada perintah untuk hidup kudus sebagai umat Allah? A. Pasal 1. B. Pasal 10. C. Pasal 29. D. Pasal 19. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah D. Pasal 19. Pasal 19 berisi perintah yang sangat penting. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Nomor 9. Tindakan apakah yang harus dilakukan kepada calon imam sebelum memulai tugas pelayanan di kemah suci? A. Membaca Taurat. B. Berpuasa 7 hari. C. Dibasuh dan diurapi. D. Memberi persembahan. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Dibasuh dan diurapi. Sebelum menjalankan tugas, para imam harus menjalani ritual pembasuhan dengan air dan pengurapan dengan minyak suci sebagai tanda pengudusan. Nomor 10. Perayaan tahun Yobel yang membawa pembebasan dan pemulihan bagi bangsa Israel dirayakan setiap berapa tahun sekali? A. 7 tahun. B. 10 tahun. C. 49. D. 50. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah D. 50. Tahun Yobel dirayakan setiap 50 tahun sekali sebagai peringatan akan hari pembebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Nomor 11. Menurut kitab Imamat, tindakan apakah yang harus diambil terhadap seseorang yang menderita penyakit kusta? A. Diobati khusus. B. Diasingkan sementara. C. Diberi pakaian khusus. D. Dimandikan di sungai. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Diasingkan sementara. Penderita kusta harus tinggal di luar perkemahan untuk mencegah potensi menularkan penyakitnya kepada orang lain. Nomor 12. Aktivitas apakah yang secara khusus dilarang untuk dilakukan pada hari Sabat sesuai dengan perintah dalam kitab Imamat? A. Beribadah bersama. B. Berkumpul keluarga. C. Melakukan pekerja. D. Menyanyikan pujian. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Melakukan pekerja. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan untuk beristirahat dan menghormati Allah, sehingga segala jenis pekerjaan dilarang. Nomor 13. Ketetapan hukum mengenai larangan pernikahan antara anggota keluarga dekat dapat ditemukan dalam pasal A. Pasal 15. B. Pasal 18. C. Pasal 22. D. Pasal 26. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Pasal 18. Pasal 18 secara rinci mengatur berbagai larangan terkait hubungan pernikahan antara anggota keluarga dekat untuk menjaga kekudusan. Nomor 14. Apakah hukuman bagi seseorang jika dengan sengaja melanggar perintah-perintah Allah yang terdapat dalam kitab Imamat?
K. Teguran Lisa. B. Denda materi. C. Hukuman berat. D. Puasa panjang. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Hukuman berat. Pelanggaran yang disengaja terhadap perintah Tuhan dapat berakibat pada hukuman yang berat untuk beberapa pelanggaran serius. Nomor 15. Berdasarkan kriteria, apakah kitab Imamat membedakan antara binatang yang boleh dimakan dan binatang yang tidak boleh dimakan? A. Ukuran tubuhnya. B. Warna kulitnya. C. Ciri fisik dan cara makannya. D. Tempat hidupnya. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Ciri fisik dan cara makannya. Perbedaan haram dan tidak haram didasarkan pada karakteristik fisik dan kebiasaan makan binatang, seperti jenis kuku dan cara mereka mencerna makanan. Nomor 16. Tindakan apakah yang harus dilakukan oleh seseorang apabila tidak sengaja melakukan dosa? A. Minta maaf ke imam. B. Memberi kurban. C. Menjauhi perkemahan. D. Melakukan ibadah khusus. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Memberi kurban. Orang yang berbuat dosa tanpa sengaja harus mempersembahkan kurban penghapus dosa sesuai jenis pelanggaran yang dilakukan. Nomor 17. Apakah tujuan utama dari keseluruhan sistem hukum dan ritual yang diatur dalam kitab Imamat bagi bangsa Israel? A. Kekudusan umat. B. Kemakmuran materi. C. Kekuatan militer. D. Sistem politik. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah A. Kekudusan umat. Seluruh hukum dan ritual dalam kitab Imamat bertujuan untuk memelihara kekudusan umat Israel sebagai pilihan Allah. Nomor 18. Pasal keberapakah dalam kitab Imamat yang secara khusus menguraikan tentang berkat dan kutuk? A. Pasal 23. B. Pasal 20. C. Pasal 27. D. Pasal 26. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah D. Pasal 26. Pasal 26 menjelaskan tentang berkat-berkat bagi ketaatan dan hukuman-hukuman karena ketidaktaatan. Nomor 19. Bagaimanakah kitab Imamat mengakhiri catatan-catatannya mengenai hukum dan ritual bagi bangsa Israel? A. Janji kedatangan Nabi. B. Doa permohonan. C. Perintah mengajar. D. Rangkuman hukum. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah D. Rangkuman hukum. Kitab Imamat diakhiri dengan ringkasan mengenai berbagai peraturan, ketetapan, dan hukum yang telah disampaikan sepanjang kitab tersebut. Nomor 20. Apakah ciri khas utama dari persembahan penghapus dosa yang dibahas dalam kitab Imamat? A. Seluruhnya dibakar. B. Imam memakannya. C. Darah penyucian. D. Hasil panen terbaik. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Darah penyucian. Penggunaan darah hewan persembahan secara khusus untuk proses penyucian mezbah dan kemah suci merupakan ciri utama kurban penghapus dosa. Nomor 21. Hari Raya Pondok Daun untuk memperingati peristiwa penting. Apakah dalam sejarah bangsa Israel?
Hidup di guru. B. Keluar dari Mesir. C. Terima 10 perintah. D. Panen berlimpah. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah A. Hidup di guru. Hari raya ini dirayakan untuk mengenang ketika bangsa Israel tinggal di pondok sementara di padang gurun. Setelah keluar dari Mesir, Nomor 22. Apakah yang dimaksud dengan konsep persepuluhan sebagaimana diatur dalam kitab Imamat? A. Hasil panen awal. B. 10% dari hasil. C. 10 hewan baik. D. Ibadah 10 hari. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. 10% dari hasil. persepuluhan adalah memberikan 1/10 dari hasil pendapatan atau hasil bumi kepada tempat suci untuk mendukung pelayanan keagamaan. Nomor 23. Mengapakah kemah suci tabernakel dianggap sebagai tempat yang sangat kudus dan penting dalam konteks kitab Imamat? A. Bahan bangunannya. B. Tempat tinggal imam. C. Tempat kehadiran Allah. D. Tempat berkumpul. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah C. Tempat kehadiran Allah. Kemah suci dianggap kudus karena diyakini sebagai tempat kediaman simbolis Allah di tengah-tengah umatnya. Nomor 24. Apakah salah satu fungsi utama dari imam dalam kitab Imamat selain memimpin upacara persembahan? A. Mengajarkan Taurat. B. Membuat hukum baru. C. Menyampaikan nubuat. D. Memimpin peperangan. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah A. Mengajarkan Taurat. Para imam juga bertugas untuk mengajarkan hukum-hukum dan ketetapan-ketetapan Tuhan kepada bangsa Israel. Nomor 25. Apakah pesan utama yang dapat dipelajari oleh umat sekarang dari berbagai aturan yang terdapat dalam kitab Imamat? A. Kembali ke ritual lama. B. Pentingnya hidup kudus. C. Hukum tak penting. D. Hukum adalah segalanya. Tentukan pilihan jawabanmu dari sekarang. Dan jawaban yang benar adalah B. Pentingnya hidup kudus. Meskipun bentuk ritualnya berbeda, prinsip kekudusan Allah dan panggilan bagi umatnya untuk hidup kudus tetap menjadi panggilan hingga kini. Dan kuisnya sudah selesai. Dari seluruh jawaban, ada berapa jawabanmu yang benar? Tetap semangat membaca dan belajar firman Tuhan ya teman-teman.